Indah banget ya pemandangan di sini. Ada pegunungan, terus di kaki gunung ada perumahan. Oh iya Hani, kamu tahu nggak perbedaan antara pegunungan dengan perumahan di alam sekitar? Apa ya? Aku tahu, gunung itu lingkungan alami, sedangkan perumahan itu lingkungan buatan. Iya kan, dokter? Betul sekali kamu Hani. Ada lingkungan alam sama lingkungan buatan. Nah, lingkungan alam itu ciptaan dari Tuhan, sedangkan lingkungan buatan itu adalah hasil karya manusia Hani. Gitu ya, dokter. Wah, tadi gunungnya cuma satu, sekarang gunungnya banyak dan bersambung satu sama lain. Ya, itulah pegunungan Hani. Lihat, di antara pegunungan ada yang memanjang seperti ular. Menurutmu, itu apa ya Hani? Itu sungai. Wah, masih banyak pemandangan lainnya. Ada danau, lembah, pantai, dan laut. Jika banyak gunung di suatu daerah, maka daerah tersebut termasuk pegunungan. Pegunungan merupakan bentang alam berupa deretan gunung yang saling bersambungan. Ya, betul sekali Hani. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara pegunungan terasa sejuk, tapi kita harus persiapan bawa pakaian tebal karena ada juga yang terasa sangat dingin loh, dokter. Ya Hani, persiapan aja bawa jaket, terutama jika kamu suka jadi backpacker loh. Hehehe. Hani, kira-kira daerah pegunungan itu cocoknya ditanami pohon apa ya? Daerah pegunungan sangat cocok untuk bertanam sayur, buah, dan bunga, dokter. Oh ya, daerah pegunungan juga sering dijadikan objek wisata karena pemandangannya sangat indah. Betul, dokter. Selain dapat pemandangan yang bagus, dengan mendaki gunung tubuh kita juga jadi sehat. Pas masuk sekolah lagi jadi lebih fresh. Hani, kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini sering banget terjadi tanah longsor dan erosi loh. Itu karena banyak gunung yang digunduli, dokter. Kok bisa ya, Hani? Daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi pohon dapat menyerap air dan menyimpan air hujan sehingga tidak terjadi erosi, dokter. Oh ya, Hani, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan erosi? Erosi itu pengikisan tanah yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, dokter. Hani, habis dari pegunungan, kita melakukan perjalanan kemana dulu ya? Ke tempat yang lebih dekat aja ya, dokter. Tapi kemana ya? Oh ya, gimana kalau ke sungai? Ayo, Hani. Sungai banyak manfaatnya loh, dokter. Air sungai dapat digunakan untuk mandi, mencuci, dan irigasi pertanian. Iya, Hani. Oh iya, sungai-sungai di luar Pulau Jawa juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi loh, Hani. Oh, gitu ya, dokter. Hani, apa aja sih kekayaan yang ada di sungai? Di sungai banyak hidup binatang air, dokter. Misalnya berbagai jenis ikan, udang, katak, bahkan buaya loh, dokter. Buaya. Serem banget ya. Hani, lihat ada danau. Wah, indah sekali pemandangannya. Oh ya Hani, kira-kira kamu tahu nggak bagaimana danau yang indah itu bisa terbentuk? Danau terjadi karena ada cekungan di alam. Cekungan ini terisi dari air hujan dan mata air yang ada di daerah tersebut. Hani, kamu tahu nggak apa manfaat danau bagi kita? Danau dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air, dokter. Selain itu, danau juga digunakan untuk berbagai keperluan kita, seperti budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi, dan sarana olahraga mendayung. Jalan-jalan ke danau sudah, kita kemana lagi ya, dokter? Oh ya Hani, bagaimana kalau kita ke pantai saja? Oke juga tuh, dokter. Oh ya Hani,
Pantai itu merupakan daerah perbatasan antara laut dengan daratan. Dan juga pantai itu merupakan objek wisata yang paling digemari loh. Ya, betul. Pantai terletak di pesisir. Jika kamu ke pantai, pasti kamu akan melihat banyak pohon kelapa dan hutan bakau. Lingkungan alam lain yang berdekatan dengan pantai adalah laut, dokter. Emangnya apa aja sih yang ada di laut itu, Hani? Laut menyimpan banyak kekayaan alam, dokter. Misalnya ikan, kerang, terumbu karang, dan rumput laut. Oh ya, Hani, kamu lupa satu lagi, mutiara loh. Dan mutiara itu sangat mahal. Jadi pengen nyelam nih, dokter. Hani, menurutmu apa saja manfaat laut itu? Laut dimanfaatkan, ya seperti kita sekarang ini, sebagai sarana transportasi baik dalam negara dan antar negara. Oh ya dokter, aku juga sering melihat laut. Laut digunakan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar. Lingkungan alam sudah, sekarang lingkungan buatan. Di lingkungan buatan itu ada tambak, waduk, lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, kolam, dan parit. Kita jelaskan salah satunya ya. Apa ya? Pemukiman saja. Apa sih pemukiman itu? Pemukiman itu kan daerah tempat tinggal masyarakat, dokter. Ada banyak rumah-rumah yang diatur sedemikian rupa, sehingga kita bisa tinggal dengan nyaman di sana. Nih, agar rumah kita tetap bersih dan sehat, kita harus memperhatikan jarak antara saluran pembuangan dengan sumber air tanah. Jarak minimal saluran pembuangan dengan sumber air tanah adalah 10 meter, dokter. Bagaimana dengan pemukiman penduduk yang padat ya? Itu tidak sehat. Kalau dibayangkan, dilihat dari angkasa, kawasan yang padat itu akan menjadi seperti tempat pembuangan raksasa. Menjijikan. Ani, jalan-jalan yang sudah kita lakukan ternyata membuat kita menjadi lebih sadar ya. Terus banyak sekali manfaatnya dari lingkungan alam dan buatan. Betul, karena itu kita harus menjaga lingkungan, baik alam maupun buatan. Oh ya Hani, bagaimana sih caranya? Banyak cara yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Caranya, menjaga kelangsungan udara, menjaga kesuburan tanah, menjaga ketertiban lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hani, ternyata lingkungan yang bersih itu membuat kita semakin lebih betah ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Betul dokter, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga. Kita bisa bekerja bersama-sama untuk menjaga kebersihan. Bagus sekali Hani. Oh ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik dan menyenangkan dong dokter. Belajar asik dan menyenangkan hanya di School.